Hai Sobat Pendidikan, jumpa lagi di RTL, Ruang Tanpa Lobi. Ruangnya BPPMP Provinsi Jawa Tengah, tempat kita bisa ngobrolin segala hal terkait dengan pendidikan. Di episode kali ini saya sudah bersama Bapak Yani Giat Setiawan. Beliau adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen. Selamat siang Pak. Selamat siang Mbak Tati. Apa kabar, Alhamdulillah Pak? masih bisa ketemu lagi. Iya. Sebelumnya selamat dulu nih Pak. Pemerintah daerah Kabupaten Kebumen mendapat penghargaan opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik terbaik di Jawa Tengah dengan nilai 97,53. Selamat itu Pak. Terima kasih Mbak Tati. Nah, pelayanan publik ini kan tentunya termasuk juga dalam sistem pelayanan, di mana di dalamnya pasti ada pelayanan pendidikan inklusif begitu ya Pak. Nah, ini kebetulan ternyata pada tahun 2024 ini Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen yang Bapak pimpin mencanangkan proyek perubahan kolaborasi tata kelola pendidikan inklusif untuk meningkatkan aksesibilitas pelayanan pendidikan di Kabupaten Kebumen. Sepertinya gara-gara ini juga mungkin ya Pak. Nah, saya mau tahu ini Pak, kenapa Bapak mengambil pendidikan inklusif? Mungkin saya cerita dari yang sifatnya umum ya. Kalau di pendidikan kan merupakan bagian dari layanan dasar yang harus diberikan oleh pemerintah daerah ya. Di samping 6 urusan dasar lainnya yang sifatnya wajib. Nah, ketika kita ngomong bahwa ini adalah urusan yang sifatnya layanan, sifatnya wajib, tentu saja kita kembali lagi ke Undang-Undang Pelayanan Publik ya. Di mana salah satunya kalau kita bicara tentang standar 8+6 itu ya, standar pelayanan publik mengisyaratkan satu, ada kejelasan terkait dengan jenis pelayanan. Kalau dinas pendidikan jelas ya, layanan itu mulai dari pendidikan PAUD, kemudian ada pendidikan non formal juga, dan pendidikan dasar. Tetapi sesuai dengan undang-undang yang baru atau regulasi yang baru, di mana kita harus memfasilitasi terkait dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus, terutama dalam penyelenggaraan pendidikan, kita harus juga menambahkan di standar yang lainnya, yaitu terkait dengan pelayanan terhadap kelompok rentan. Nah, kelompok rentan itu kalau di Undang-Undang Pelayanan Publik, salah satunya mungkin ya anak-anak yang berkebutuhan khusus tadi. Kita kembali lagi ke definisi berkebutuhan khusus itu sebenarnya kan lebih luas aspeknya, bukan hanya terkait dengan aspek fisik saja, tetapi juga aspek non fisiknya juga. Kita sering menghadapi anak-anak yang secara fisik mungkin kurang, tetapi jika kita juga kadang-kadang kurang memperhatikan anak-anak yang mempunyai kelebihan. Nah, ini dalam arti luas terkait dengan pelayanan inklusi. Terkait dengan proper saya, tentu saja saya mengambil bahwa ketika setahun yang lalu ketika kita mendapatkan data ATS ya, anak tidak sekolah, di mana sebagian kecil meskipun ya di dalamnya adalah anak-anak yang inklusi atau disabilitas, itu menjadi pemikiran kami juga bagaimana kita memberikan akses kepada anak-anak tersebut bisa menikmati pelayanan pendidikan yang sama dengan yang lain. Nah, karena kita sudah regulasinya sudah ada, kita tinggal ikuti aja pelaksanaannya, meskipun secara teknis mungkin belum ada ya, karena kita kemarin ke beberapa kabupaten, kota ataupun kabupaten ya, cara melaksananya kan beda-beda, tetapi benang merahnya hampir sama. Benang merahnya hampir sama. Ini salah satu latar belakang kami bagaimana memberikan akses pelayanan pendidikan kepada anak-anak inklusi, utamanya dalam mereka juga mengakses pelayanan pendidikan. Karena bagaimanapun juga di Kabupaten Kebumen sesuai dengan RPJMD 2019-2006
ada dua mandat besar di Dinas Pendidikan, yaitu bagaimana kita memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat Kebumen terkait dengan pelayanan pendidikan, dan bagaimana kita meningkatkan mutu pelayanan pendidikan itu sendiri. Sehingga tema itu yang menurut kami pas, dan Kebumen mungkin juga belum melaksanakan secara optimal. Berarti memberikan akses pendidikan kepada semuanya ya Pak, termasuk anak-anak yang berkebutuhan khusus begitu. Nah, dalam proyek perubahan yang Bapak tetapkan itu tahapan-tahapannya apa saja itu Pak? Kalau tahapannya kita laksanakan sesuai dengan proyek perubahan kita, ada 3 tahap ya, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Untuk jangka pendeknya kemarin kita selesaikan ya selama 2 bulan. Kita mulai dari bagaimana membentuk tim efektif. Tim efektif itu adalah teman-teman yang memang berkecimpung di bidangnya dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan. Kemudian kita juga menyamakan persepsi dulu terkait dengan pendidikan inklusi. Dan sebelum itu kita lakukan juga dengan survei kepuasan masyarakat. Kita kemarin melakukan survei di sekolah-sekolah dengan sasaran orang tua, kepala sekolah, bahkan ke wali orang tua, khususnya untuk yang melayani pendidikan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kita kemarin ada responden kurang lebih ada 1.300 atau 1.200 responden. Alhamdulillah kita dapatkan data pokoknya ya, istilahnya data awal kami, di mana secara umum sebenarnya kalau sekolah itu sudah paham regulasinya. Mereka paham, teman-teman paham apa yang menjadi kewajiban institusi penyelenggara atau satuan pendidikan dalam melayani. Tetapi bagaimana melakukan itu, nah itu yang belum paham. Kemarin kita mencoba survei, salah satu itemnya itu. Kemudian dari orang tua juga demikian. Mereka betapa sangat inginnya bisa ikut terlibat atau mengakses informasi lebih banyak lagi bagaimana dalam penyelenggaraan pendidikan, khususnya untuk buah hati mereka. Karena bagaimanapun juga, karena ini anak-anak berkebutuhan khusus, juga harus ada penanganan khusus untuk itu. Dan setelah kita lakukan survei kepuasan masyarakat, kita kemudian membangun komitmen bersama, karena bagaimanapun juga pendidikan inklusi tidak bisa diselenggarakan sendirian. Kita mencoba bagaimana kolaborasi dengan Pentahelik, baik pemerintah daerah, kemudian perbankan, terus warga sekolah, termasuk Basnas juga, dan yang lain-lain. Ya alhamdulillah kita mempunyai kesamaan pandangan bahwa memang pelayanan yang kepada anak-anak berkebutuhan khusus menjadi salah satu yang harus juga diperhatikan. Kemudian kendala utama kita adalah, kalau dari hasil kuesioner kemarin adalah jelas sarpras ya. Sarpras memang belum semua sekolah itu ramah disabilitas. Karena juga bagaimanapun juga kalau sekolah-sekolah di desa menuju sekolahnya aja sudah demikian luar biasanya. Iya, medannya sudah susah. Kemudian keduanya adalah tenaga pendidik. Karena tenaga pendidik kita itu basicnya memang bukan guru luar biasa, pendidikan luar biasa. Mereka guru kelas, guru mapel, dan ketika dihadapkan kepada siswa yang kebetulan mengalami berkebutuhan khusus, mereka nggak tahu apa yang harus dilakukan. Ya, ini kita kemarin mencoba kerjasama dengan perguruan tinggi untuk melakukan memberikan pembekalan teknis lah. Kita sudah bekerjasama dengan UNJ karena mereka yang punya program pendidikan luar biasa, sehingga saya harapkan kemarin dapat dibekali ya, meskipun baru tahap awal ya, alhamdulillah sudah sedikit paham. Tetapi yang perlu kami tegaskan, kita tidak ingin menjadikan sekolah-sekolah kita itu menjadi ya sekolah umum ya, menjadi sekolah luar biasa. Itu hal yang berbeda. Hal yang berbeda. Karena untuk itu juga butuh effort yang luar biasa. Nah, kemarin
ketika langkah berikutnya ada sosialisasi dan pembekalan kepada guru adalah tindak lanjutnya. Tindak lanjutnya adalah bagaimana proses pembelajaran itu bisa dilaksanakan di kelas. Utamanya ya harus dimulai dari ada rencana pembelajaran. Nah kemarin alhamdulillah dari teman-teman Kombel ya bisa gotong royong menyusun RPP sesuai dengan bidang tugas masing-masing yang guru kelas mencoba mendesain RPP mereka sesuai dengan tingkatan anak yang dihadapi. Kalau yang kebetulan anak kelas 1 ya mulai mendesain seperti itu. Tetapi sehingga kita punya bank RPP lah, sehingga nanti mungkin bisa direplikasi oleh guru yang lain. Itu pada saat pembekalan atau kemudian implementasinya. Itu pun belum cukup. Langkah berikutnya tentu saja yang lebih tepat lagi ketika kita melibatkan pengawas, karena bagaimanapun juga tugas pengawas adalah mendampingi kepala sekolah. Kita juga sudah melakukan pembekalan kepada kepala sekolah, bagaimana mendampingi kepala sekolah. Sehingga kemarin kami minta bantuan teman-teman kepala sekolah itu, teman-teman pengawas untuk melakukan evaluasi. Coba ketika kemarin sudah mempraktekkan proses pembelajaran meskipun dalam jangka pendek, dievaluasi dulu seperti apa fotonya. Ya kita alhamdulillah juga dapat beberapa masukan tahap-tahap perbaikan yang harus kita mungkin nanti kita perbaiki di jangka menengah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya tadi seperti saya sampaikan, guru kita itu bukan guru pendidikan luar biasa. Kita ya mau nggak mau harus menyediakan guru pendamping khusus untuk teman-teman guru yang melayani anak-anak berkebutuhan khusus itu. Nah ini kita kemarin kerjasama dengan SDLB atau beberapa sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan pendidikan luar biasa. Kita mohon kerjasama ke mereka untuk bisa mendampingi guru-guru yang kebetulan melayani anak-anak yang berkebutuhan khusus, dan ini sudah jalan. Nah ini kemarin beberapa tahapan sudah jalan. Kita ada di jangka pendek ada 11 tahapan ya, saya nggak hafal detailnya. Tetapi pada saat kita melakukan proses pembelajaran yang berdiferensiasi untuk anak ABK itu, secara paralel kita juga menyiapkan regulasinya. Kita kemarin menyusun satgas untuk ULD-nya. Meskipun sebenarnya SK-nya dulu adalah SK kepala dinas, tetapi harapannya agar ini nanti lebih melembaga lagi, bisa menggandeng pihak lebih luas lagi. Kemarin kita tingkatkan menjadi SK Bupati. Nah ini, sehingga setelah semuanya jalan, aturannya sudah ada. Nah, yang tidak kalah pentingnya SOP-nya. Nah, SOP itu juga penting karena nanti itu juga dipakai pada saat PPDB. Ya, di alur praktis itu salah satunya itu harus ada kejelasan nanti bagaimana anak-anak itu bisa masuk ke sekolah umum di PPDB. Dan alhamdulillah tanggal 21 November kemarin kita bisa meluncing ULD, meskipun masih kita namai ULD, tetapi sebenarnya itu hanya sekretariat ya, satgas ketika untuk menyelenggarakan pelayanan pendidikan. Harapannya di ULD itu nanti semua kegiatan fasilitasi kepada anak-anak berkebutuhan khusus bisa dilakukan di sana, termasuk asesmen, kemudian juga terapi yang mungkin bisa dilakukan di situ, ataupun okupasi. Juga nanti harap karena itu berdekatan dengan atau menjadi satu dengan gedung X UPT ya di Pejagoan, di sana ada aula yang mungkin nanti juga bisa digunakan untuk orang tua atau wali siswa itu nanti cursol. Mereka harapannya seperti itu ya, bisa sharing antar orang tua, itu bisa saling sharing. Nah itu nanti kita harapkan bisa dimanfaatkan untuk itu juga, karena memang ternyata kemarin ketika kita melakukan testimoni, mereka butuh itu, butuh teman gitu ya, untuk saling membagi gitu ya, membagi pengalaman gitu. Nah itu sebuah masukan yang baik juga. Nah ini tahapan di jangka pendek yang sudah kami lakukan.
Oke. Nah, untuk layanan ULD itu termasuk juga kan tadi asesmen awal, kemudian juga pelayanan konsultasi, begitu. Berarti itu nanti disediakan juga ahli. Nah, untuk pelaksanaannya nanti kita jelas terkendala tenaga yang kompeten, ya itu ya. Kita sudah bekerja sama dengan RSUD, utamanya dokter yang menangani anak-anak ini atau psikolog nih. Kemudian kebetulan mereka juga punya jejaring dan mereka kemarin siap untuk membantu kita ketika kita membutuhkan untuk konsultasi ataupun assessment ataupun terapi, mereka siap. Sehingga nanti kita mungkin tinggal membuat jadwal dan nanti pelaksanaannya saya harapkan ULD ini tidak seperti poliklinik yang jelas, tetapi semuanya muara atau pintu awalnya adalah dari sekolah, ya. Anak-anak yang berkebutuhan khusus yang di sekolah-sekolah itu pintu masuknya di situ, sehingga kita nanti tidak ada kesan bahwa ULD itu adalah poliklinik untuk ABK. Nah ini harus kita hindari. Nah, jangka panjangnya ya saya harapkan kalau kita berbagi pengalaman kemarin dengan Kota Salatiga, kemudian dengan Kota Yogyakarta, ya memang harus ada tenaga-tenaga khusus untuk itu yang harus disediakan oleh pemerintah daerah. Nah ini juga menjadi tantangan tersendiri untuk kita, di mana saya harapkan di jangka menengah besok atau di 2025 sudah mulai bisa kita lakukan, meskipun ya langkahnya nggak cepat, tetapi berproses terus seperti itu. Terkait dengan rekrutmen tenaga ahlinya ini ya Pak, berarti untuk tahun ini yang masih kurang adalah tenaga yang ahlinya khusus itu. Dan termasuk untuk guru pendamping khususnya guru juga pendamping. GPK-nya juga. Itu karena di ULD itu motornya ya satu tenaga konsultan atau terapi, kemudian juga GPK-nya. Tapi saya harapkan dengan tema tadi ya, semua itu terkait dengan kolaborasi tata kelola itu ya semua bisa menyumbangkan atau berpartisipasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing, seperti itu. Berarti nanti rencana ke depan itu rekrutmen ini ya Pak? Kalau rencana jangka menengahnya kita nanti satu pelaksanaan proses pembelajaran disabilitas atau inklusif ini jalan dulu sesuai dengan kemarin kita lakukan sejak awal. Ada proses pendampingan guru, kemudian nanti sambil jalan juga mungkin kalau ada butuh konsultasi, ada konsultasi. Dan yang lebih penting mungkin kalau lihat praktek di dua kota kemarin itu prakteknya kan berbeda-beda ya. Seperti Solo 3 itu sebenarnya bukan sebuah UPT, tetapi ya kayak sebuah unit saja, satgas saja. Nah, tapi kemarin kita ke Kota Jogja itu sudah UPT ya. Sehingga kami menyimpulkan ya kalau Solo 3 oke lah, karena mungkin wilayahnya kecil ya, meskipun perkotaan atau daerah urban. Tetapi kalau di Kebumen kan di 26 kecamatan ya cukup berat juga. Ketika semua ditarik ke dinas. Ini kemungkinan nanti sesuai dengan harapan dari Pak Bupati kemarin menyarankan untuk segera dibentuk UPTD ya, yang nanti mungkin melayani untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Ini nanti akan sangat membantu kita. Tapi di jangka mana kita buat naskah akademiknya dulu. Nah, nanti jangka panjang baru kita godok perbubnya seperti itu. Baik Pak, terima kasih untuk sharing terkait dengan proyek perubahan tata kelola pendidikan inklusif di Kabupaten Kebumen ini. Semoga apa yang sudah Bapak sampaikan tadi bisa menjadi inspirasi supaya kabupaten-kabupaten yang lain bisa mengikuti begitu. Jadi bagaimana kita bisa memberikan akses pendidikan kepada semua anak-anak, baik itu yang berkebutuhan khusus maupun yang tidak.
Baik, Sobat Pendidikan, demikian tadi acara kita berbincang-bincang, acara kita ngobrol-ngobrol di RTL. Sampai bertemu lagi, terima kasih, selamat siang.